Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Lingkar Seroja, Together we share, together we change. Halo teman-teman punggawa semua, selamat datang di podcast Lingkar Seroja episode pertama kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya perkenalan diri terlebih dahulu. Saya Saida selaku podcaster yang bakal nemenin podcast pada episode kali ini. Nah, sebelumnya mungkin teman-teman punggawa pada penasaran nih, podcast Lingkar Seroja itu apa sih? Jadi podcast Lingkar Seroja itu merupakan salah satu program dari PIKM Lingkar Seroja itu sendiri, di mana kita bakal membahas seputar permasalahan-permasalahan remaja. Dan mungkin sedikit kita singgung tadi tentang PIKM Lingkar Seroja, yaitu merupakan Pusat Informasi Konseling Mahasiswa. Nah, PIKM Lingkar Seroja ini merupakan wadah atau organisasi yang mengulik atau membahas terkait permasalahan-permasalahan remaja dan seputar remaja tentunya. Nah, mungkin ngomong-ngomong soal remaja. Jadi remaja ini kan merupakan salah satu fase di mana fase menuju ke masa dewasa. Nah, tentu menuju masa dewasa itu butuh kesulitan atau butuh yang namanya struggle ketika kita menghadapi fase itu. Nah, mungkin ketika remaja menghadapi fase tersebut lebih cenderung bingung, ragu dalam menentukan pilihan-pilihannya dan menjalani kehidupannya di masa depan tentunya. Jadi mereka lebih bingung, aku di masa depan harus gimana sih? Aku di masa depan harus jadi apa? Dan mungkin bukan cuma itu, di pekerjaan atau passion, mungkin di jodoh atau percintaan mungkin ya teman-teman. Nah, mengulik soal remaja itu tadi, kali ini podcast Lingkar Seroja bakal membahas seputar quarter life crisis. Tentunya teman-teman punggawa pada penasaran, apa sih quarter life crisis itu? Nah, karena kita bakal mengulik tentang quarter life crisis, kita hadiri narasumber hebat, narasumber yang tentunya bakal mengulik lebih dalam lagi penasaran-penasaran dari teman-teman punggawa semua. Nah, langsung aja kita sambut narasumber hebat kita pada podcast episode kali ini, yaitu Halo Kak. Halo Saida. Nah, mungkin kabar dulu deh, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah baik, luar biasa. Terima kasih sudah diundang di podcast Lingkar Seroja episode pertama, luar biasa. Ya, episode spesial pertama kita bersama narasumber hebat tentunya. Nah, mungkin sebelum itu terima kasih buat kakak yang udah menyempatkan waktu untuk hadir mengisi podcast kita pada episode kali ini. Nah, mungkin boleh perkenalan terlebih dahulu nggak sih? Teman-teman punggawa udah pada penasaran siapa sih sosok hebat di depan kita ini? Terima kasih Saida yang sangat luar biasa. Halo teman-teman punggawa semuanya. Perkenalkan, namaku Ridaul Maghfirah, bisa dipanggil Rida atau bisa dipanggil Daul. Teman-teman boleh panggil, kalau Saida mungkin biasanya panggilnya Kak Daul. Kak Daul gitu aja deh, nyamannya gitu iya, Kak. Iya bener. Aku juga dari PIKM Lingkar Seroja tahun 2022 begitu. Kemudian alhamdulillah waktu itu aku semester 6 atau semester 5 ya di PIKM Lingkar Seroja. Kemudian berkesempatan menjadi pengurus dan akhirnya berkesempatan juga untuk bisa daftar ke Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2023. Saat ini aku mahasiswa angkatan 2020. Alhamdulillah sudah selesai sidang, jadi teman-teman semuanya sebentar lagi expired gitu kalau kata orang ya. Dan alhamdulillah saat ini menyandang sebagai Duta Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta atau Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2024. Masya Allah, sangat-sangat inspiratif banget nih, bener gak sih teman-teman punggawa semua? Nah, mungkin sedikit spill deh kesibukan dari Kak Daul sendiri akhir-akhir ini apa sih Kak? Oke. Terima kasih Saida atas pujiannya, Masya Allah, Allahumma barik ya. Semoga teman-teman juga bisa mengikuti jejak langkah yang baik gitu. Karena udah selesai sidang begitu, masih ada revisi beberapa, pasti itu ada. Kemudian selain itu aku juga selama ini kuliah sambil kerja gitu. Jadi aku kerja part time.
pagi sampai sore. Kemudian kalau misal memang ada waktu luang, aku juga biasa siaran radio di sore sampai malam. Kemudian Sabtu Minggu saat ini aku sedang menjalani karantina di Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu kira-kira saya ada kesibukan saat ini. Ternyata hectic banget ya Kak. Di tengah kesibukan yang benar-benar padat, bisa nyempatin waktu buat hadir di podcast kita kali ini. Iya, spesial banget untuk Keren teman-teman banget, penggawa. keren. Mungkin langsung aja ya, dari Kak Daul sendiri, mungkin apa sih itu quarter life crisis Kak? Mungkin menurut pandangan Kak Daul sendiri gitu. Oke, jadi tadi udah di-spill ya beberapa sama Saida tentang quarter life crisis, di mana kita sebagai remaja itu menghadapi kebingungan. Kita terombang-ambing, bingung nih kita mau gimana. Baik itu soal pendidikan, baik itu soal jodoh, percintaan, atau bahkan keuangan dan lain sebagainya. Benar teman-teman semuanya, quarter life crisis itu adalah krisis seperempat abad yang memang biasanya itu terjadi pada remaja seusia kita, jadi 18 sampai dengan 30 tahun lah. Itu fase dimana orang-orang itu merasa kayak aku tuh banyak tertinggal ya begitu. Kok aku gini-gini aja begitu, atau bingung aku harus kuliah di mana, atau karir aku tuh harusnya dibawa kemana, nanti aku lulus harus jadi apa, atau gimana caranya aku keuangan aku bagaimana. Jadi faktor yang menjadikan kita berada di fase quarter life crisis itu banyak ya Saida. Salah satunya memang faktor umur 20 tahunan itu memang iya seperti ini, begitu banyak pikiran, mau minta ke orang tua juga nggak enak, nggak minta juga nggak punya uang, kan kadang seperti itu ya. Jadi teman-teman semuanya, quarter life crisis itu memang biasa dijalani oleh orang-orang begitu. Pasti semua orang gitu, semua remaja dari 18 sampai dengan atau 30 tahun atau sebelum mereka menikah, pasti mereka bingung, nanti aku bisa beli rumah gak ya? Pasti mereka merasakan kebingungan, mereka merasakan kegalauan, kekhawatiran begitu. Jadi khawatir itu memang perlu, jadi waspada dalam hidup itu memang perlu. Kalau kita gak takut, kita gak akan bisa bergerak gitu. Jadi dari rasa takut itulah pasti kita akan bergerak gitu. Pasti kita berada di fase takut tertinggal dengan orang lain begitu, takut pencapaiannya tidak sebagus orang lain gitu, takut pekerjaannya tidak mapan dan lain sebagainya. Itulah yang membuat kita bisa bergerak untuk bisa naik ke level yang berikutnya, untuk menjelajah ke pencapaian berikutnya dan lain sebagainya. Itu fase quarter life crisis begitu. Nah mungkin teman-teman punggawa semua jangan merasa aku nggak bakal berada di tahap ini, nggak mungkin. Kita bakal akan mengalami, bahkan merasakan yang namanya quarter life crisis, benar nggak? Benar banget. Tapi fase quarter life crisis itu banyak orang yang merasa bahwasanya ya udahlah mau gimana lagi, namanya juga hidup gitu. Tapi kita bisa menangani fase quarter life crisis dengan bahagia, maksudnya dengan penuh semangat gitu. Kadang ada ya dua jenis yang misal udahlah pasrah aja, ada juga yang mau gak mau pokoknya aku harus bisa memplanning hidup aku untuk bisa jauh lebih berkembang ke depannya, untuk karir aku, keuangan aku, atau bahkan pertemanan aku dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman punggawa pada penasaran, termasuk Saida sendiri penasaran, mungkin ada di balik cerita atau pengalaman dari Kak Daul sendiri pernah merasakan atau mengalami di fase quarter life crisis itu. Mungkin ada cerita yang mau di-sharing sama kita-kita semua. Oke, boleh banget Saida. Jadi teman-teman semuanya, aku juga pernah atau memang sekarang juga ada di fase quarter life crisis. Jadi sebelumnya aku juga nggak tahu istilah quarter life crisis ya Saida, sampai akhirnya aku masuk dan belajar di PIKM, di Duta Genre tentang fase quarter life crisis. Dan aku rasa aku baca di literatur, di internet, dan juga banyak informasi lainnya, oh ternyata aku sendiri itu sedang berada di fase quarter life crisis gitu. Jadi nanti misal aku tiba-tiba overthinking malam hari, atau mungkin aku udah capek sama hidup aku, atau misal kayak aku capek kuliah, aku capek kerja, itu pasti ada teman-teman. Jadi aku juga pernah ada di fase nangis tiap malam karena udah capek kuliah, kemudian capek kegiatan di luar, atau capek kerja atau lain sebagainya, itu pernah banget Saida. Dan aku sudah
Alhamdulillah ya rasanya aku sudah melewati hal itu begitu. Meskipun saat ini juga masih ada beberapa hal yang merasa takut tertinggal, merasa pencapaianku tidak sebagus orang lain dan lain sebagainya begitu. Dan saat aku berada di fase quarter life crisis yang paling krisis-krisisnya itu adalah di tahun 2023. Itu kerasa banget sebenarnya. Yang ketika itu aku sedang berada di karantina Duta Genre waktu itu. Jadi teman-teman Duta Genre itu luar biasa banget ya. Mereka pinter-pinter banget, mereka keren-keren banget gitu. Aku dari pagi tuh aku kerja, kemudian siang sampai sore aku kuliah. Kemudian sorenya sampai malam aku ada di latihan di Duta Genre begitu. Itu waktu pulang rasanya capek gak sih? Capek banget. Pasti. Ya. Kuliah. Iya, terus bener lanjut banget. lagi. Itu di situ aku bener-bener ngerasa kayak apa aku nyerah aja ya gitu. Aku bener-bener rasanya galau banget itu. Aduh, aku kayaknya nggak bisa ngelaluin ini deh, bla 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 gitu kan. Kemudian kayaknya aku juga nggak bisa gini terus deh begitu kan. Kemudian akhirnya aku rasanya itu tidak bangga sama diri aku sendiri gitu. Aku selalu membandingkan diri aku dengan orang lain, Saida, di situ. Jadi aku tidak fokus dengan apa yang harus aku lakukan, tapi waktu itu aku malah seringnya mengeluh begitu, Saida. Kemudian aku membandingkan diriku dengan prestasi orang lain yang ada di Duta Genre atau bahkan di lain tempat dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu juga aku pernah merasakan fase quarter life crisis sampai akhirnya aku berhasil untuk masuk ke Duta Genre, Saida. Jadi sebelum di Duta Genre itu aku ada momen dimana aku merasa insecure. Aku merasa bahwasanya orang lain kok bisa ya mencapai hal-hal tersebut, gimana ya caranya begitu. Aku khawatir dengan diri aku sendiri, Saida. Aku takut tertinggal dengan orang lain sampai akhirnya aku memberanikan diri untuk mencoba dan mendaftar di Duta Genre. Nah, setelah di Duta Genre pun aku juga merasa hal itu kembali terulang gitu. Sampai akhirnya aku merasa bahwasanya ya udahlah, kalau misal rezekinya mah nggak kemana, pasti juga yang lain yang bisa dapat juara dan sebagainya. Itu hal yang nggak boleh dilakuin teman-teman ya di fase tersebut, karena di fase tersebut kita harus lebih semangat. Kita harus bisa menyusun planning kita masing-masing. Kita harus bisa istilahnya itu memberikan yang terbaik untuk hidup kita begitu. Jadi ada hal yang membuat aku menyesal waktu itu karena tidak mengoptimalkan kompetensi yang aku punya, Saida, untuk bisa menjadi Duta Genre Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian aku jalani hari sebagai Duta Genre gitu. Kemudian aku waktu itu gak kerja dulu, aku akhirnya lepas pekerjaanku dulu. Kemudian aku fokus kepada KKN dan juga PLP waktu itu. Kemudian aku juga skripsi. Wah, itu bener-bener rasanya capek banget. Bener-bener ditantang dengan berbagai tantangan yang sangat-sangat banyak sekali ya Kak ya. Dan kalau misal Saida tahu, kalau misal udah buka Instagram aku, itu aku mulai aktif ngonten itu baru tahun 2024, baru sekitar 2 bulan inilah, atau 1 bulan ini, ya sekitar segitulah. Nah itu karena di tahun sebelumnya itu aku nggak pernah bikin konten gitu, karena aku kira ya udahlah biarin aja begitu, kayak aku takut dinilai orang itu pamrih gitu, aku takut dinilai orang itu berlebihan atau lain sebagainya begitu. Sampai akhirnya aku istilahnya menyanyiakan posisi aku sebagai Duta Genre waktu itu. Kemudian aku mencoba lagi untuk berpikir begitu malam-malam, aduh kok rasanya kok sia-sia ya gitu. Aku bentar lagi lulus, masa lulus aku gak punya apa-apa begitu. Masa aku lulus gak punya skill apa-apa, sedangkan orang di luar pasti sudah berlomba-lomba dengan pencapaian dia sendiri. Pasti mereka udah punya pencapaian mereka yang sangat luar biasa lah begitu. Sampai akhirnya setelah itu aku harus berusaha untuk lebih giat lagi. Aku kebutlah skripsi, akhirnya sempro. Kemudian di awal tahun akhirnya aku berusaha untuk kayak gimana ya, aku harusnya bisa gitu, bisa lebih daripada orang lain lagi begitu. Kemudian sampai akhirnya aku melihat banyak postingan di Instagram, orang-orang itu kok wah dia udah jadi konten kreator, followers dia ribuan, dia berbagi sharing bersama teman-teman yang ada di Instagram tuh benar-benar banyak banget gitu kan. Yang itu seliweran banget, aku rasa tuh
apa aku selama ini kurang ya begitu. Nah, Mulai sampai insecure ya. iya bener, sampai pada akhirnya aku merasa takut dan khawatir jika aku juga tidak bisa jadi apa-apa setelah ini. Nah, maka dari itu, dari situlah Saida, aku berusaha untuk bisa mengembangkan diri aku. Akhirnya aku mendaftarkan kembali diri aku menjadi salah satu finalis dari Duta Hijab atau Miss Hijab Daerah Istimewa Yogyakarta begitu. Itu adalah salah satu langkah yang aku lakukan untuk bisa terus mengembangkan diri aku begitu. Dan salah satu lagi yang aku lakukan adalah stop untuk mengeluh. Jadi pelajaran yang aku ambil di tahun 2023 di fase quarter life crisis itu aku banyakan mengeluh gitu. Jadi aku dikit-dikit mengeluh, dikit-dikit menangis, dikit-dikit capek dan lain sebagainya. Dan itu benar-benar gak baik teman-teman buat mental kita. Itu gak baik buat fisik, gak baik untuk mental juga. Jadi aku mulai sadar, oh ya, aku harus bisa merubah diri aku begitu. Aku harus bisa lebih upgrade diri aku begitu. Dan sekarang alhamdulillah menjadi finalis, sebentar lagi akan grand final. Teman-teman semuanya, aku berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Kemudian aku mulai mencoba hal baru menjadi konten kreator. Kemudian share informasi di Instagram dan lain sebagainya agar bisa bermanfaat juga untuk orang lain. Agar bisa share juga bahwasanya aku sampai di titik ini juga tidak langsung menjadi saat ini proses, begitu. gitu. Prosesnya memang panjang dari mulai maba sampai harus merintis karir dan hingga saat ini ada di posisi seperti ini dan bisa aku juga mungkin jika aku tidak melakukan hal tersebut aku tidak akan ada menjadi guest star atau narasumber di podcast ini. Benar. Insyaallah. Jadi itu perjalanan aku sampai akhirnya aku bisa mengembalikan kepercayaan diri aku begitu. Mungkin beberapa kali itu masih merasa bahwasanya aku takut kalau misal apa yang aku lakukan itu sia-sia. Aku takut kalau misal apa yang aku lakukan itu tidak berguna di masa yang akan datang gitu. Tapi kembali lagi teman-teman semuanya, tidak ada hal yang sia-sia. Kita bergerak memang tidak ada jaminan untuk berhasil Saida, tapi ketika kita berdiam diri itu sudah dipastikan kita akan gagal. Kata-kata yang sangat-sangat menarik dari Kak Daul sendiri. Nah, dari cerita Kak Daul tadi, mungkin selanjutnya kita bakal kasih cuplikan-cuplikan dari proses atau perjalanan Kak Daul saat menghadapi quarter life crisis. Nah, pastinya teman-teman penggawa sudah penasaran banget kan? Langsung aja kita lihat cuplikan berikut ini. Nah, pastinya teman-teman udah melihat kan cuplikan-cuplikan proses perjalanan Kak Daul saat menghadapi quarter life crisis. Dan pastinya teman-teman penggawa sudah punya gambaran nih, gimana sih kita kalau sedang menghadapi fase quarter life crisis tersebut gitu. Nah, jadi sebelum kita laksanakan podcast ini perlu diketahui nih, bahwa Instagram dari PIKM Lingkar Seroja sendiri udah ngadain Q&A season di mana kita membagikan Q&A box buat teman-teman punggawa semua yang penasaran tentang quarter life crisis. Dan kita sudah ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nantinya bisa dijawab sama Kak Daul sendiri. Langsung aja ya daripada kita nunggu lama-lama. Boleh. Kita langsung aja mungkin dari pertanyaannya. Apakah wajar sih Kak seseorang itu menghadapi quarter life crisis? Karena kan seperti yang kita ketahui nih, remaja itu terkadang ngerasa dan menolak berada di fase tersebut. Mereka kayak ngerasa, kok aku berada di fase ini sih? Kok harus aku gitu? Mungkin dari Mbak Daulnya gimana? Oke, terima kasih Saida. Dan buat temen yang udah ngirim pertanyaan ke PIKM Lingkar Seroja, halo. Jadi terima kasih ya udah ngirim pertanyaan itu. Jawabannya adalah wajar banget ya Saida dan juga teman-teman penggawa, karena
Setiap orang, setiap remaja, setiap dari kita itu pasti mengalami fase quarter life crisis gitu. Jadi mungkin dulu nggak ada namanya fase quarter life crisis ya. Jadi orang kayak mungkin akan terombang ambing aja gitu Saida. Tapi sekarang seiring dengan perkembangannya zaman, seiring dengan perkembangannya waktu, seiring dengan perkembangan teknologi, sekarang itu disebut dengan fase quarter life crisis gitu. Jadi teman-teman yang merasa bahwasanya kenapa harus aku yang mengalami ini begitu, kenapa orang-orang itu kayak pencapaiannya tuh enak-enak, mereka udah jadi ini, mereka udah punya ini, bla 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 gitu. Perlu kita tekankan sekali lagi, atau perlu aku tekankan sekali lagi bahwasanya start dan finish orang itu berbeda-beda gitu. Kita punya start masing-masing, kita punya jalan masing-masing begitu. Tapi setiap orang pasti mengalami fase quarter life crisis. Dan jangan berpikiran bahwasanya enak ya mereka yang mungkin hidupnya udah berkecukupan, mereka hidupnya udah apa-apa ada, itu pasti mereka nggak berada di fase quarter life crisis. Enggak ya teman-teman, pasti mereka juga berada di fase itu. Mungkin mereka juga bingung, ada pasti masalah kalau misal nggak keuangan ya, mungkin orang tua gitu kan, mungkin hubungannya dengan orang tua atau hubungan dengan teman atau hubungan dengan kekasih atau lain sebagainya, itu pasti mereka mengalami fase itu. Jadi orang itu pasti mengalami hal-hal tersebut, cuma memang dalam porsinya masing-masing gitu. Kalau kita lihat lagi bahwasanya dalam salah satu ayat Allah juga telah berfirman bahwasanya Allah itu tidak akan memberikan cobaan bagi satu kaum jika dia itu tidak bisa melewati cobaannya begitu. Kalau misalnya kita saat ini merasa kok kayaknya jalanku berat banget ya Kak gitu, kayaknya jalanku tuh pahit banget, itu adalah salah satu hal nikmat yang Allah berikan kepada kita untuk bisa melihat kita tuh sebenarnya sekuat apa sih gitu, kita tuh sedekat apa sih atau lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang berada di fase quarter life crisis, jangan khawatir, yang harus kita lakukan bukan hanya berusaha untuk finansial kita itu bagus atau berusaha untuk karir kita bagus, tapi berusaha juga untuk mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Begitu Saida. Nah, buat teman-teman punggawa yang tadinya udah nanyain wajar nggak sih kita ngalamin quarter life crisis? Jawabannya wajar. Bener ya Kak Daul ya? Bener banget. Baik teman-teman punggawa semuanya, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaannya itu adalah, apakah di saat kita mengalami quarter life crisis adalah waktu yang tepat untuk menekuni passion kita? Nah, gimana nih Kak Daul? Oke, terima kasih yang udah bertanya. Jadi menurut aku itu juga bener sih gitu. Jadi ketika kita berada di umur 18 sampai dengan 29 atau 30, itu adalah waktu dimana kita mencari passion kita tuh sebenarnya apa ya gitu. Kemudian gimana kita caranya mengarahkan hidup kita lebih ke karir kita, kemudian dan bagaimana kita mengarahkan hidup kita untuk ke depan gitu. Kita mengetahui passion kita sebenarnya tuh mungkin desain grafis gitu, mungkin kita berbakat pada bidang public speaking gitu, atau berbakat sebagai penulis dan lain sebagainya. Itu bisa kita lakukan ketika kita merasa diri kita itu takut gitu. Jadi kita berusaha untuk mencari segala cara, kita mencari segala apa ya yang sebenarnya terjadi pada diri aku tuh sebenarnya tuh suka apa gitu. Kemudian mungkin kita mencoba bisnis, kita mungkin mencoba dengan hal-hal menjadi content creator dan lain sebagainya. Itu memang waktu yang pas untuk bisa berkembang dan mengetahui passion kita. Oh mungkin dari kita iseng-iseng jualan bunga misal, atau misal hantaran atau apapun lah, itu mungkin akan bisa menjadi passion kita. Oh ternyata aku punya passion juga di bisnis, ternyata aku juga punya passion di dunia model gitu, atau aku punya passion juga di dunia ya pageant atau lain sebagainya. Itu adalah fase-fase seperti ini karena kita merasa takut tertinggal dengan orang lain dan kita mencari hal baru atau skill baru yang harus kita miliki juga. Begitu Saida. Ya benar-benar. Jadi buat teman-teman punggawa semuanya, jadi ketika kita menghadapi quarter life crisis, yang pastinya ya kita harus mencoba hal-hal baru ya. Kak, udah nggak terasa waktu kita udah habis dan kita udah banget ya di ujung pembicaraan terkait quarter life crisis. Jadi mungkin ada closing statement dari Kak Daul atau mungkin pesan motivasi buat teman-teman punggawa yang mungkin sekarang sedang berada di fase quarter life crisis. Oke teman-teman semuanya,
Maaf banget ya karena waktunya sudah mepet. Jadi aku cuma bisa berpesan bahwasanya ketika kita menghadapi quarter life crisis, yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan berhenti untuk mencoba gitu. Jangan takut untuk mencoba hal baru. Kemudian kita juga harus konsisten begitu teman-teman semuanya. Maka dari itu mulai dari hari ini ayo kita perbaiki diri gitu. Terus upgrade skill kita untuk bisa jadi orang yang lebih baik lagi begitu. Dan kita harus melawan rasa takut kita sendiri begitu. Jadi lawan rasa takutmu untuk bagaimana kamu melangkah ke arah yang lebih baik. Dan teman-teman semuanya jangan takut untuk mencoba. Aku juga punya beberapa kata untuk teman-teman semuanya. Hidup ini nggak akan berwarna, hidup ini tidak akan bermakna ketika kita tidak bisa bermanfaat untuk orang lain. Jadi teman-teman semuanya mari kita saling share, saling memberikan motivasi untuk teman-teman yang lagi ada di fase quarter life crisis untuk keluar di fase tersebut gitu. Kita keluar dari zona nyaman gitu agar kita bisa jadi orang yang lebih baik lagi, upgrade skill, dan kita bisa menghadapi fase quarter life crisis dengan bahagia. Begitu kira-kira. Wah, nah teman-teman punggawa udah pada dengarkan itu sebagian dari pesan motivasi dari Kak Daul sendiri. Karena kita udah di akhir pembicaraan podcast pada episode kali ini, mungkin buat teman-teman punggawa semua jangan khawatir dan jangan bersedih karena kita masih menampung pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Dan kalian bisa langsung kepoin aja di Instagram @pikmlingkarseroja dan mungkin bisa di-spill Kak Daul. Boleh banget, terima kasih Saida. Jadi teman-teman boleh banget DM aku tentang info beasiswa, tentang info duta, tentang info pendidikan, tentang self improvement atau development lainnya yang teman-teman butuhkan. Boleh banget DM aku di @ridaulmgh_. Jadi aku tunggu DM kalian untuk info-info dan tips and trik lainnya untuk menghadapi fase quarter life crisis. Dan alhamdulillah aku saat ini sedang merintis konten kreator untuk menjadi konten kreator di Instagram maupun di TikTok. Mohon bantuannya untuk bisa follow di Instagram aku dan juga banyak konten-konten aku yang bermanfaat, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon doanya juga untuk grand final aku yang akan dilaksanakan 23 Mei ini. Mohon doanya teman-teman semuanya dan dukungannya. Terima kasih. Baik, terima kasih buat teman-teman punggawa yang udah dengerin episode kali ini. Dan terima kasih juga buat narasumber kita Kak Ridaul Magfiro yang udah mau berbagi dan sharing tentang quarter life crisis tentunya. Mungkin kita tutup ya podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai bertemu di podcast selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Terima kasih semuanya. Terima kasih.